Halo guys, ketemu lagi sama aku di virtual diary yang kelima. Semoga aku nggak salah ya, ini beneran yang kelima. Jadi insya Allah aku minggu depan tanggal 25 Agustus bakalan ke Stockholm. Sebenarnya ini kayak trip dadakan gitu sih. Ya nggak dadakan banget, udah aku plan sekitar sebulan yang lalu. Tapi sebenarnya aku tuh nggak ada niat gitu loh buat ke Stockholm. Awalnya tuh pengen banget malah ke Italia atau ke Spain. Tapi aku lihat di berita gitu ya, sama di kayak traffic COVID map gitu, semacam map yang dibuat oleh Uni Eropa untuk nge-track kasus COVID di Uni Eropa. Aku lihat di Spanyol sama di Italia itu lagi parah-parah banget, jadi aku kayak mikir lagi, kayaknya aku harus pindah jalur liburannya. Kebetulan teman aku bisa untuk diajak jalan, akhirnya aku mutusin buat oke, kita ke Stockholm. Tripnya nggak bakal lama sih, kayak cuma 3 hari 2 malam doang, dan aku cuma berdua doang sama teman aku. Insya Allah kita bakal stay di hostel, udah booking juga hostelnya khusus buat perempuan gitu. I hope it will be nice trip and I'm looking forward to it. I'm so excited. Oke, langsung aja. Kali ini aku mau ngajak kalian buat packing barang-barang untuk 3 hari 2 malam. Jadi aku kalau liburan sama teman-teman di sini itu modenya adalah backpacker. Jadi kita nginepnya entah di Airbnb yang kayak bener-bener buat rame-rame, atau kita di hostel. Jadi kalau misalkan pergi hanya kayak 2 orang atau 3 orang, itu mending di hostel aja karena jauh lebih murah. Kalau di Airbnb untuk 2 orang tuh terlalu mahal. Jadi ya kita pilih di hostel yang khusus buat perempuan. Jadi sekamar tuh kayak ada sekitar 8 orang gitu, perempuan semua. Kadang-kadang juga nggak keisi penuh. So kita akan lihat nanti ya pas kita di Stockholm. Aku akan bikin juga vlog untuk di Stockholm. But now, daripada banyak ngobrol ya, aku langsung aja tunjukin gimana aku packing untuk 3 hari 2 malam cuma pakai 1 ransel doang. Jadi kurang lebih ini ransel yang akan aku bawa ke Stockholm besok. Ini tuh udah termasuk tas, ada tote bagnya di dalam, aku lipet karena aku itu naik pesawat yang tiket murah. Jadi PP itu kalau dirupiahin cuma sekitar 700 ribuan PP dari Stockholm, Poland Stockholm. Jadi ya hanya dibolehin buat ini karena ini tuh harus fit di bawah kursi penumpang. Ya kurang lebih gini doang. Tapi ini udah muat banget sih, bahkan masih kayak longgar, dan aku mau masukin, mungkin akan nambah lagi nanti pas H-1 sebelum berangkat. Cuma kali ini kita akan packing dari awal ya, gimana caranya supaya bisa muat kayak gini. Ini adalah tas yang akan aku bawa ke Stockholm. Lumayan sih tasnya, cuma nggak segede tas yang biasanya aku bawa. Yang biasanya aku bawa tuh kayak gini nih. Kalau ini kan memang ransel kayak buat sekolah gitu. Ini adalah pengalaman pertama aku, akan jadi pengalaman pertama aku backpack pakai tas kayak gini. But well, let's see, mudah-mudahan gue bisa survive dengan tas ini. Ini adalah pengalaman backpack pertama aku dengan pesawat. Sebelumnya aku cuma pakai bus ataupun kereta, tapi ini pesawat. Oke, langsung aja kita backpack bareng. Oke, aku harus bongkar dari awal dulu ya. Jadi kurang lebih ini adalah barang-barang bawaan yang akan aku pack ke dalam tas ransel ini. Sebenarnya nggak banyak sih, tapi mungkin karena tasnya kecil, jadi kayaknya kayak banyak banget ketika dimasukin ke tas. But let's see, kita akan packing bareng-bareng. Nah, sebelumnya aku tuh udah masukin dulu ke dalam kayak tas plastik gini. Sebenarnya ini tuh aku beli di online shop namanya Shein. Aku ngerasa sangat diuntungkan sih dengan packing kayak gini, karena bisa aku manfaatin lagi buat ngepack di tas ransel gitu, bisa lebih rapi. Di sini tuh contohnya aku ada ini baju aku yang akan aku bawa ke sana buat baju ganti pas hangout gitu. So karetin karena biar nggak lepas-lepas. Soalnya kalau misalkan cuma digulung doang tuh kadang-kadang dia lepas-lepas gitu, nggak rapi. Jadi aku karetin. Terus ini ada legging aku buat di hostel, karena kan di hostel itu aku pakai kerudung ya, jadi aku harus pakai baju yang panjang-panjang gitu. Terus ini ada handuk. Sebenarnya di hostel tuh disediain handuk tapi harus nyewa gitu loh. Jadi aku berpikir untuk menghemat budget, jadi aku bawa aja sendiri.
Dan ini, nah ini tote bag aku juga karetin pesawat itu karena aku beli yang murah, jadi emang harus bawa satu ransel doang gitu loh, dan ukurannya tuh harus 40 x 25 x 20. Jadi ya kita harus pinter-pinter ngatur barang-barang bawaan kita supaya muat di satu ransel doang. Nah, terus ini juga, ini tuh manset gitu, karena aku lagi suka style pakai manset gitu. Dan ini tuh apa ya? Oh iya, ini tuh celana training gitu, karena di Sweden tuh lagi berangin dan hujan, plus suhunya udah mulai dingin banget, kayak 15 Celcius itu paling tinggi. Jadi aku bawa celana training instead of celana jeans. Kalau celana jeans tuh malah bikin dingin gitu, jadi aku prefer pakai ini aja buat ganti-gantian di sana. Nah, kalau yang ini itu aku bawa kayak kaos kaki, ada masker, kemudian tank top gitu. Terus ada ini tuh karena aku pengen hemat tempat aja, jadi aku masukin kayak obat-obatan gitu. Terus ada vitamin B12 karena ini bisa bantu aku kalau aku lagi kecapean. Dan untuk skincare, jujur aku nggak punya banyak skincare. Aku tuh cuma bawa ini yang udah aku masukin ke wadah kecil tuh, moisturizer sama sunscreen. Cuma dua ini yang paling penting di hidup aku. Dan ini sih lip balm sama ini hand cream. Karena yang di sini tuh kering banget, humidity-nya itu rendah banget. Harus selalu pakai yang namanya pelembab gitu. Terus ini juga bedak tabur Pond's gitu, sama ini mungkin teman-teman tahu fresh care ini kalau misalkan masuk angin. Dan ini sama lip tint, udah gini doang. Ini paling sama ini kayak kaca sama sisir, udah. Yang lainnya kayak Hansaplast, obat-obatan dan lain-lain. Ini adalah perlengkapan pribadi aku. Nggak lupa juga mau kena mini buat sholat. Ini baju yang nggak muat di pack situ, jadi aku cuma kartin doang kayak gini. Terus aku kalau di sini tuh harus selalu wajib banget bawa tisu kering dan tisu basah. Tisu kering of course ini buat kalau misalkan keringetan atau ya butuh apa ngelap buat tangan kotor pas mau makan dan lain-lain. Ini juga sih buat lap tangan, tapi papier toilet toba. Jadi emang ini buat tisu toilet. FYI, atau mungkin udah tahu gitu ya teman-teman, bukan di Poland doang sih, kayak di Eropa orang-orangnya nggak pakai air kan ceboknya, jadi pakai tisu. Sebenarnya aku adalah orang Indonesia sejati, aku tidak bisa menggunakan tisu kalau nggak kepepet. Dan ini papier toilet toba yang basah ini membantu aku untuk membersihkan setelah melakukan kegiatan di kamar mandi. Soalnya kalau pakai ini doang tuh kayak ngerasa nggak bersih gitu loh menurut aku, karena nggak kering gitu. Ya nggak sih ya. Dan ini jangan lupa, ini itu penting banget kalau pergi-pergi, bawa yang kecil aja, bisa yang spray atau bawa yang gel terserah. Terus aku pasti bawa ini power bank, ini charger power banknya. Sini tuh ini udah aku pack tadi. Ini tuh isinya charger HP aku. Tuh aku karetin lagi kan, karena emang biar rapi gitu dikaretin. Sama ini headset, nih penting sih, dan aku masukin sini karena biar rapi, lagi-lagi biar nggak kemana-mana. Ini aku bawa payung karena di sana memang forecastnya lagi hujan, jadi buat jaga-jaga aku bawa payung. Dan ini peralatan mandi aku kayak sabun, ada sabun, ada apa ya, aku tuh sampai lupa. Bentar. Nah ini tuh peralatan mandi, kayak ada ini penting, ini adalah brush buat traveling. Ini shampoo-nya aku juga masukin ke sini karena biar lebih simple. Terus ada jangan lupa facial wash, ini juga penting banget. Terus sama ya deodoran standar gitu. Udah cuma gini doang. Terus sama satu lagi, ya ampun aku agak malu sebenarnya. Tadi kan aku bilang kalau aku nggak bisa cebok pakai tisu ya. Jadi untuk pelengkap, misalkan aku nemu air dan lain-lain tuh ini itu sebenarnya tempat minum guys, tapi aku selalu menggunakannya untuk cebok. Hahaha, tenang, ini nggak pernah aku buat minum kok, ini cuma buat cebok. Oh iya, satu lagi, ini adalah peralatan makan. Nih, aku cuma bawa pair kayak sendok sama garpu, just in case emang di hostel tuh lagi habis makan tempat makannya atau peralatan makannya. Dan ini aku bawa karet itu dibuat kayak ngepek gitu, jaga-jaga aja sih, aku mungkin akan membawa karet. Topi ya kalau misalkan lagi hujan atau panas. Sekarang kita packing dan kita masukin semua ini ke dalam tas ini.
Oke, jadi tadi kan udah pada lihat apa-apa aja yang aku bawa untuk ke Stockholm buat 3 hari 2 malam. Jadi aku akan mulai ngepack lagi dari awal. Kayak misalkan ini tadi kan buat 4 kabel, so I will put it back. Nah, terus apa yang gue masukin pertama? Yang aku masukin pertama itu yang ini, isinya baju, ada legging aku sama tote bag dan ada handuk aku. Itu aku masukin. Jadi ini tuh ada kompartemennya, ada 2. Ada buat kayak laptop gitu sebenarnya, sama ini yang gede. So I will put it back here kayak gini. Yang kedua aku masukin yang isinya kerudung-kerudung aku, underwear dan lain-lain. Terus sebelum masukin aku kayak press gitu, tujuannya buat ngeluarin udara, volumenya bisa agak ngempes gitu. Masukin ke sini, terus masukin lagi yang ini. Tuh, ini adalah yang tadi yang bentukannya itu kotak. Ini yang udah aku pressin dua-duanya. Kemudian ini peralatan mandi aku, nanti aku akan tata lagi. Terus jadi agak diginiin gitu, dilipat gini. Tadi kan udah tuh 3 lapis gini ya. Ini tuh masih ada sisanya gitu loh, banyak space di sebelah sini. So I'll put it inside like that. Jadi ada 3 lapis. Ini adalah lapisan pertama, lapisan kedua, ini yang ketiga kayak gini. Nanti akan aku close upin. Jadi kayak gini. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua, terus ini yang ketiga yang lebih tipis. Ini peralatan mandi aku tadi aku masukin secara horizontal, terus aku masukin karena emang masih ada space di sini. Next kita akan masukin lagi yang lain. Oke, selanjutnya kita akan masukin this thing. Ini baju aku yang tadi nggak muat, so I will put it inside. Jadi aku masukinnya, dia tuh berdiri gini. Ini kotak kosmetik aku masukin juga di sini, jadi dia fit gitu. Terus aku akan masukin ini mukena. Tisu basah dan tisu kering itu untuk kebutuhan kamar mandi aku. Jadi aku masukin yang luar. Kenapa? Karena nanti butuh waktu misalkan aku butuh tuh tinggal ngambilnya gampang gitu, nggak perlu aku pakai yang bagian dalam. Nah, terus ini tuh apa sih, buat apa? Nah, ini bagian itu ada kompartemen lagi. Ini tuh buat dokumen. Dokumennya standar ya. Ini ada paspor. Terus aku juga punya di dalamnya ini ada kartu resident permit. Dan ini ada Uni Eropa Digital COVID Certificate. Ini penting banget kalau misalkan teman-teman mau keluar negeri. Jadi wajib banget punya ini, atau harus PCR atau antigen, atau minimal tuh berapa bulan gitu udah sembuh dari COVID. Kalau misalkan emang teman-teman udah jab 2 kali, terus pasti bakal dapet ini either in digital atau in physical form kayak gini. Kalau aku punya ini dan aku juga punya yang PDF-nya, so it doesn't matter. Cuma aku prefer untuk punya dua-duanya. Aku punya yang digital dan aku punya yang physical buat jaga-jaga. Nah, habis itu ini dimasukin lagi di sini, kompartemen di sini. Udah, terus ini karena ini udah selesai. Oh iya, ini ketinggalan. Sorry guys, aku mau pakai ini dulu. Ini ketinggalan, ini pair of spoon jam 4. Ini udah selesai. Terus kita akan Nah, terus ini taruh di mana? Tenang, kita masih punya 2 kompartemen lagi. Jadi ada, ini ketinggalan. Tapi ini aku prefer untuk beli aja di sana botol, terus nanti botolnya aku pakai untuk tap botol walaupun sebenarnya boleh, tapi kan cuma 2 hari ya. Ini kayak gini. Dan yang sebelah sini itu untuk
kayak gini. Kalau topinya gampang, tinggal digantungin aja. Misalkan teman-teman juga mau bawa jaket, nanti tinggal dimasukin ke bagian belakang. Banyak udah ikutin packing with me hari ini. Insya Allah aku akan bikin vlog Stockholm-nya sih nanti, but let's see. Insya Allah juga aku akan bikin vlognya yang di Stockholm. Semoga aku tidak malas. Oke, sampai jumpa di virtual diary selanjutnya. Bye-bye. Tulisannya ya.